Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus.
derasnya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara
Shalom jemaat kasih Tuhan. Selamat pagi, kita akan masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita akan memuji, memuliakan namanya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ini hari kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ini hari kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, amin. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagiku, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Tetapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang sudah Bapa berikan bagi kami. Kami memuji nama-Mu, dan saatnya sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman-Mu. Dan firman-Mu itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan hari ini dengan judul Terus Berjuang, saya akan mengambil dari firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Biarlah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemana Yesus pergi, kemana Dia berjalan, selalu diikuti orang. Kemanapun Dia pergi, banyak orang yang datang kepadanya. Ada yang ingin mujizat, ada yang ingin disembuhkan, dan berbagai macam persoalan. Dan di sini ketika Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, itu satu daerah di luar wilayah Israel. Dan itu menunjukkan saat itu pun Tuhan Yesus melayani lintas batas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat itu ada seorang ibu yang datang kepada Yesus sebab anaknya kerasukan setan. Ibu itu menderita sekali. Bukan saja anaknya yang menderita, tetapi ibu itu juga sangat menderita. Karena apa? Karena anaknya kerasukan setan. Seorang ibu akan sakit hatinya. Seorang ibu sangat menderita hatinya ketika ada anaknya, buah hatinya yang dia lahirkan mengalami masalah. Saya yakin ibu itu sudah berjuang ke sana kemari. Dan saatnya ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat ada di tempat itu, dia datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak sekali ibu-ibu yang menderita. Banyak sekali orang-orang yang menderita. Dalam tanda kutip karena anaknya kerasukan setan. Anaknya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anaknya tidak hidup sesuai dengan peraturan yang ada. Anaknya dengan demikian dikuasai oleh kegelapan. Banyak sekali seorang ibu menderita karena anaknya berperilaku tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Banyak sekali seorang ibu yang sangat menderita ketika anaknya hidupnya tidak sesuai dengan aturan. Dan banyak ibu yang menderita. Ada peribahasa yang demikian.
seorang ibu apabila dibentak oleh anaknya, sakitnya melebihi ketika ia melahirkan anaknya tersebut. Seorang ibu akan menangis ketika anaknya memberontak. Seorang ibu akan sedih dan menderita ketika anaknya hidup tidak sesuai dengan harapan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana ia berjuang terus. Bagaimana ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus tidak langsung mengabulkan kerinduan ibu itu. Tetapi kita akan melihat bagaimana ibu ini terus berjuang. Ketika ada halangan, dia tetap berjuang untuk anaknya. Seorang ibu, seorang orang tua, dia akan terus berjuang untuk anaknya. Halangan apapun yang terjadi, dia tetap berjuang. Kita sudah melihat, yang pertama kita sudah melihat bahwa orang Israel itu tidak bergaul dengan orang Kanaan. Orang Israel jarang sekali bahkan tidak bergaul dengan orang-orang yang di luar bangsa Israel. Karena bangsa Israel menganggap bangsa lain itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mereka menyebutnya anjing. Tetapi ibu itu, ia datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin menurut orang lain dia akan ditolak. Karena bangsa Israel tidak bergaul dengan mereka. Tapi dia menghilangkan semuanya itu. Dia meninggalkan pikirannya itu. Yang ada bagaimana anaknya sembuh. Dia tidak berpikiran dia akan dilecehkan atau akan ditolak oleh Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ayat 23. Di sini tertulis, Yesus sama sekali tidak menjawab. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia berteriak-teriak. Mungkin berteriak dengan penuh harapan dan berteriak dengan penuh kesedihan demi anaknya. Firman Tuhan tertulis di sini. Yesus tidak menjawab. Mungkin selama ini kita sering berseru kepada Tuhan. Mungkin selama ini sering kali kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi jawaban tidak ada. Apakah itu akan menyurutkan doa-doa kita? Apakah itu akan menghentikan doa-doa kita? Kita melihat di sini, seorang ibu ini, dia datang kepada Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus tidak mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawabnya ketika dia berteriak-teriak. Tetapi selanjutnya sangat memiriskan kita. Murid-murid Tuhan Yesus malah datang pada Tuhan Yesus dan berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, orang yang kita anggap akrab dengan Tuhan Yesus, malahan berkata kepada Tuhan Yesus, mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, suruhlah ia pergi karena ia terus berteriak-teriak. Seharusnya murid-murid Tuhan Yesus timbul di dalam hatinya merasa kasihan kepada ibu itu. Karena ibu itu berteriak-teriak terus. Kalau ada seseorang memanggil orang lain dengan berteriak-teriak, berarti itu ada suatu keinginan yang luar biasa. Tapi murid-murid malah berkata kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi. Suatu kali Bapak Ibu jemaat,
ketika para mahasiswa pulang pelayanan, saya bertanya kepada mereka, kalau orang lain bertanyanya, berapa jiwa yang datang kepada Tuhan oleh kalian? Berapa orang yang bertobat? Tetapi saya bertanya kepada mahasiswa tersebut, ada berapa orang yang tidak beribadah atau tidak ke gereja karena kalian? Justru Bapak Ibu, banyak sekali orang yang dianggap oleh kita, orang itu rohani sekali. Banyak orang yang kita anggap bahwa orang tersebut itu dekat dengan Tuhan. Tetapi justru dengan perilakunya, dia melarang orang datang kepada Tuhan. Dengan perilakunya, membuat orang lain tidak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kalau kita bertanya, siapakah murid-murid itu saat ini? Murid-murid itu saat ini adalah kita. Kita tidak peka terhadap kesusahan orang lain. Kita tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita tidak peka terhadap keadaan rohani orang lain. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak jadi datang kepada Tuhan karena perilaku kita. Walaupun kita tidak berkata, kamu jangan datang kepada Tuhan. Tetapi dengan tingkah kita, banyak orang yang pindah gereja, bahkan banyak orang yang murtad. Di sini kita melihat, perempuan itu, walaupun murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengusir dia, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Dia terus berjuang demi anaknya. Selanjutnya kita akan melihat jawaban Tuhan Yesus kepada ibu itu. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Dengan kata lain, bahwa Yesus hanya untuk orang Israel dan bukan untuk bangsa selain Israel. Apakah membuat perjuangan ibu itu berhenti? Dia terus mendesak, dia terus minta tolong untuk anaknya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak patut roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Mungkin selewat kita akan melihat bahwa sangat kejam jawaban Tuhan Yesus. Kita akan melihat bahwa tentang anjing ini. Anjing dalam bahasa Yunani ada yang disebut kuon, yaitu anjing liar. Ketika kita melihat anjing liar ini, anjing yang makannya bangkai, yang ada di tempat sampah, apa yang kita pikirkan? Kita merasa jijik, bahkan kita melemparnya dengan batu, dengan kayu, itu mungkin yang lebih kejam. Dan anjing tersebut, anjing liar ini, kuon ini, seringkali dibenci. Karena kehidupan yang liar dan jorok. Dan ketika anjing itu mendekati orang lain, seseorang, pasti orang itu akan segera menyingkir. Mungkin menendangnya, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, ada anjing, dalam bahasa Yunani, disebut kunarion, anjing peliharaan, anjing yang lucu, bahkan anjing itu bersertifikat. Harganya dari ratusan ribu sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itulah anjing kunarion, yang disebut kunarion. Suatu hari, ketika saya berada di satu tempat, anak-anak kami membawa seekor anjing. Anjingnya lucu sekali. Anak-anak dan saya sangat suka sekali terhadap anjing tersebut. Dan anak-anak kami itu berkata, "Bah, makanannya ketinggalan."
Minggu besok saja saya bawakan. Minggu kemudian dia datang, "Mbak, ini makanan anjingnya," dibungkus. Pas dibuka, ada sosis, ada coklat, ada donat, ada keju. Itu makanan anjing tersebut. Dan anak yang bawa anjing itu berkata lagi, masih ada yang ketinggalan minumannya. Minggu besok dia membawa minuman anjing itu. Apa yang dia bawa? Susu cair 2 liter. Itu makanan anjing. Anjing itu anjing Kunarion. Bahkan kita melihat bagaimana anjing itu dimanja. Dibawa ke salon, disamponya sampo khusus, makanannya makanan khusus. Ya. Bahkan ada anjing yang ketika tuannya akan pergi dititipkan di hotel anjing. Mewah sekali. Sampai ketika saya melihat makanan anjing itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihat, anjing saja makanannya menurut saya mewah saat itu. Saya yakin, saya akan lebih dipelihara lagi oleh Tuhan. Dan bahkan yang punya anjing itu, ada yang mengatakan, saya lihat di Facebook itu, dia menyebut anjing itu si bungsu, katanya. Diajak berbicara, ya, dimanja sekali anjing itu. Nah, anjing itu tadi saya katakan Kunarion. Nah, Tuhan Yesus ketika menyebut perempuan itu, memanggil perempuan itu, dalam bahasa Yunaninya Kunarion, yaitu anjing yang layak tinggal di rumah tuannya. Anjing yang dipelihara dengan baik oleh tuannya. Sehingga iman perempuan itu semakin jadi. Iman perempuan itu semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia itu walaupun oleh bangsa Israel disebut anjing, tetapi anjing yang layak tinggal dengan tuannya. Itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus pada perempuan itu. Dan perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak Tuhan tersebut." Anjing itu memakan, mendapat bagian keselamatan daripada yang Tuhan Yesus beritakan, daripada yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan di Markus 7 ayat 27 mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu." Artinya biarlah keselamatan ini untuk Israel terlebih dahulu, nanti kamu ada waktunya. Tetapi perempuan itu tidak mau menunda-nunda kesembuhan anaknya. Ia terus berjuang untuk anaknya. Saat ini yang diinginkan oleh saya, saat ini yang diperlukan oleh saya, yaitu kesembuhan anak saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari saya terkena penyakit corona. Bahkan menurut beberapa ahli kesehatan yang tahu kesehatan, seharusnya saya itu sudah lewat. Bahkan saya sudah doa penyerahan. Di situ saya katakan, "Tuhan, kalau pekerjaan saya sudah selesai, silahkan ambil saya." Ternyata itu bukan doa penyerahan. Itu adalah doa putus asa saya. Saya sudah tidak kuat menghadapi penyakit itu. Tetapi timbul iman daripada saya. Tuhan, saya harus sembuh. Tuhan, saya ingin sembuh. Saya melakukan seperti apa yang dilakukan perempuan ini. Bukan nanti. Saat ini saya, Tuhan, ingin sembuh. Dan puji Tuhan, saya sembuh. Bapak Ibu,
kita melihat perjuangan perempuan ini. Dia terus, walaupun ada halangan, dia terus berjuang. Dengan doa-doanya itu. Kita juga ketika menghadapi suatu hal, kita harus terus berjuang, pantang putus asa seperti perempuan itu. Dan ketika didesak, Tuhan Yesus mengabulkan doa perempuan itu. Di sini iman sangat berperan sekali. Kita percaya apa yang kita minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mengabulkannya. Bapak Ibu yang dikasih, saya ingat satu kisah. Seorang ibu yang berdoa 20 tahun untuk anaknya dan suaminya. Anaknya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Suaminya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ibu ini berdoa. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi 20 tahun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak yang dia doakan itu menjadi orang yang sangat terkenal. Anaknya yang dia doakan itu menjadi bapak gereja, yaitu Agustinus. Ibu itu berjuang bukan 1 jam, 2 jam. Ibu itu berjuang bukan 1 hari, 2 hari, tetapi 20 tahun. Jadi, terus berjuang seperti perempuan yang ada di firman Tuhan ini. Dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Akhirnya memperoleh apa yang dia doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang surgawi, terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap terus berjuang. Ajari kami untuk tetap beriman kepadamu ya Bapa. Apapun yang terjadi, kami yakin kami bisa menghadapinya ketika kami tergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati ya Tuhan para pemimpin kami. Bapa berkati anak-anakmu yang duduk di pemerintahan. Engkau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa di saat ini, dalam situasi COVID ini, Bapa berperkara untuk kami ya Tuhan. Bapa bisa menghilangkan penyakit itu. Dan Bapa bisa membuat kami kebal terhadap penyakit itu. Terima kasih Bapa untuk para pemimpin yang ada di gereja kami. Engkau sudah memberkati mereka, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga. Untuk para koordinator juga, Engkau memberikan berkat-berkat yang sama bagi mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bekerja Engkau berikan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Yang usaha Engkau membuat usahanya semakin meningkat. Yang belajar juga bahwa memberikan kecerdasan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih, angkatlah kedua belah tangan kita dan pulanglah ke tempat masing-masing dan beritahukanlah segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat bagimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati keturunan kita. Dan berkat kita terima hanya di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.